Oke, di sini aku akan jelaskan bagaimana cara presentasi untuk di sidang nanti ya kan. Oke, jadi sini. Oke, Ibu dan Bapak penguji 1 dan penguji 2 serta penguji 3 dan penguji 4. Oke, untuk program yang saya buat di skripsi akhir ini yaitu tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan home, tampilan utama di mana ada kalimat selamat datang di Mitra Karya. Di sini sudah dijelaskan Mitra Karya itu merupakan perusahaan bergerak di bidang penjualan pupuk dan racun. Oke. Di bawah di sini ada. Jadi di sini saya memiliki dataset produk. Berarti dataset nama produk seperti nama produk pupuk, racun akar, dan racun bakar itu berjumlah semua ada 2960, dan jenis pupuknya itu dan racun ada 129, dan memiliki 8 cabang perusahaan CP atau dibilang reseller. Untuk jumlah karyawannya ada 35 karyawan di kantor tersebut. Oke. Jadi dalam penelitian ini saya akan melakukan prediksi stok barang pada Mitra Karya Sejati dengan menggunakan metode Gain Ratio dan KNN. Oke. Gain Ratio itu sering dibilang itu disentri atau C45, merupakan tahapan untuk melakukan pembobotan nilai atribut yang lebih tepat. Dengan begitu, nilai atribut yang dihasilkan akan lebih akurat dalam mengklasifikasi metode. Maksudnya itu dia mengklasifikasi pada metode selanjutnya. Jadi Gain Ratio itu melakukan pembobotan atribut yang lebih tepat supaya hasil klasifikasi menggunakan KNN itu menjadi lebih maksimal. Oke. Algoritma KNN itu merupakan metode untuk mengklasifikasi mencari data jarak terdekat yang akan dievaluasi dengan tetangga yang terdekat. Oke, berarti KNN mencari data klasifikasi yang terdekat untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat, yaitu memprediksi stok barang pupuk dan racun di CP Mitra Karya Sejati. Oke, di sini ada untuk halamannya, email perusahaan, nomor kontak, dan ini untuk alamat Google Map-nya sesuai dengan alamat perusahaan ada di Riau. Oke, ini mitra, ini nama pembuat. Oke, lanjut. Di sini ada menu rumus. Menu rumus itu ada Gain Ratio dan KNN. Kita klik di Gain Ratio, itu adalah merupakan penjelasan untuk rumus Gain Ratio, baik itu tahapannya atau apa. Oke, kalau dibilang ini sih gambar ini gambar proses perhitungan yang ada di makalah. Ini tahapan untuk perhitungan Gain Ratio itu pertama menghitung entropi, menghitung split info, menghitung nilai Gain Ratio, menghasilkan dataset baru. Nah, setelah melakukan tahapan keempat, menghasilkan dataset baru, barulah masuk ke rumus KNN, yaitu ini dia, menentukan K-nya dulu, hitung nilai inclusion dari data terkecil hingga data terbesar, baru melakukan klasifikasi atau prediksi serta nilai akurasinya akan keluar. Jadi udah nampak dia. Ini kita lihat di menu rumus Gain Ratio. Kita mulai dilakukan proses data processing atau data training, data cleaning. Setelah dilakukan data cleaning pada dataset kita, itulah langsung menghitung nilai entropinya dulu, setiap atribut, menghitung split info, informasi gain, kemudian menghasilkan nilai Gain Ratio. Gain Ratio yang tertinggi berapa? Kemudian menghasilkan dataset baru. Dari hasil dataset baru ini barulah masuk ke tahapan KNN, di mana nanti akan dieksekusi pada metode KNN. Dalam metode KNN ini kita itu harus bisa menentukan jumlah K terdekat, berapa itu K-nya, ada K 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian menghitung nilai inclusion
kemudian baru mengurutkan jarak enkelodian dari terkecil hingga terbesar sehingga mendapatkan nilai hasil klasifikasi dan akurasi. Ini dia. Dan selesai. Oke, di menu data ini ada data produk. Data produk ini dibilang hanya user kedua yang bisa mengakses. Dia hanya bisa melihat data. Tidak bisa dilakukan pengeditan data, menghapus data, karena itu haknya punya admin. Jadi dia data produk pupuk dan racun. Dia nampil ada 2960 data. Di sini tidak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa melihat data, tetapi dia juga bisa melakukan memprediksi data. Oke, ini kita klik di prediksi data, ini dia tampilannya. Oke, sebelumnya ini kita hapus dulu. Kita hapus ini saya hapus. Apakah ini menghapus data? Oke, sini data berhasil dihapus. Oke, jadi nanti waktu presentasi itu ini data produk udah ada isinya. Kemudian untuk di data prediksi itu kosong. Karena kan kita mau menguji prediksi masih kosong lah, ngapain kita prediksi udah ada data yang diprediksi gitu. Itu apa diprediksi lagi kalau udah ada datanya. Ini kosong. Jadi kan di sini nggak ada akses apa-apa karena nggak ada data. Jadi langsung aja nanti waktu tampilan home jelaskan apa aja di home ini yang nampil, kemudian di rumus apa aja, kemudian langsung aja ke prediksi. Di prediksi ini, di sini kita langsung melakukan prediksi. Kita masukkanlah ID prediksi pertama 1, kita masukkan CU daun, itu nama produk di pupuk ya. Terus kita masukkan, oh di sini saya mau prediksi di bulan Januari. Ini kan di tahun 2022. Oke, bisa kita masukkan di tahun 2023. Jenis produk kita masukkan pupuk, karena kan CU daun pupuk. Kalau kita masukkan racun akar kan nggak logika gitu, datanya yang panggil. Jadi kita masukkan di sini ada 18. Jadi klasifikasi datanya akan disimpan dan langsung diprediksi ke klasifikasi mana nanti. Ini bisa juga dihapus datanya. Mungkin bisa kita coba nih. Nah, hilangkan datanya. Oke, kita masukkan lagi. Oke, udah di Januari 2023 jenis pupuk. Oke, kita simpan dan langsung diprediksi. Data berhasil diinput. Nah, di sini langsung dia prediksi dan akurasi. Data prediksi atau data testing. Ini dia di 1 CU daun bulan 1 di tahun kedua satuan ini bahwasanya hasil prediksi dia meningkat dengan ini dia total perhitungan KNN dengan jaraknya ini, dengan akurasi ketiga itu 100%, ke-5 80, 7 85. Oke, di sini ada menu laporan. Menu laporan di sini ya inilah itu laporan penjualan atau laporan produk. Di sini ada banyak data. Oh, di sini ya. Ini karena saya di localhost jadi belum diganti, tapi di demonya udah berganti. Oke, itu udah kembali. Kita langsung masuk ke ini. Login admin. Kita lihat di admin apa aja sih menunya dan aksesnya kayak mana nanti menjelaskannya. Oke, sebelumnya gini, kembali lagi. Ini adalah tampilan home di mana terdiri dari menu ada menu berdiri rumus, ada generasi dan KNN, ada data produk dan data prediksi, ada prediksi ini yang akan dilakukan prediksi, ada menu laporan dan ada menu untuk login. Oke, di menu login ini nanti kita disuruh login dan setelah login akan diarahkan langsung ke menu halaman utama atau dashboard, di mana di sini itu ada data training atau data penjualan, ini data testing atau data yang akan diprediksi. Mulailah di sini nanti ada
Kita lakukan proses perhitungan gain rasio, kita import dulu datanya, kemudian kita lihat di sini data penjualan, langsung kita prediksi proses perhitungan KNN, prediksi dan akurasi dan laporan. Di sini ada data akses untuk mengganti ini dia, nama kode urut, admin, password admin juga, Khairunisa Eskom, level admin. Ini bisa diedit, bisa dihapus juga. Oke, untuk program seperti itu penjelasannya, tidak ada, sama aja sih. Kalau dibilang di sini admin dia memiliki akses banyak, sedang admin atau user 1, sedangkan di user 2 dia cuma bisa mengakses prediksi, tidak bisa menghapus data penjualan.